Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat beribadah, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu dan saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kita bersyukur bahwa hari demi hari Tuhan pelihara kita. Kita boleh dalam keadaan yang baik, kita boleh dalam keadaan yang sehat untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita, biarlah kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang sungguh rindu untuk boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 135, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi yang Tuhan ciptakan dengan sempurna, kita akan menaikkan pujian kita angkat suara kita. Besar Tuhan, Dia suci, Dia adil, oleh karena kuasa cintanya. Suci dan adil, oleh karena kuasa cintanya. Besar Tuhan, setia dan benar, nyata anugerahnya
cintanya. Besar Tuhan, setia dan benar, nyata anugerahnya Dia kasih. Besar Tuhan, layak untuk dipuji. Besar Tuhan, layak disembah. Besar Tuhan, angkat suaramu, angkat suaramu. Besar Tuhan layak dipuji. Besar Tuhan, layak untuk dipuji. Besar Tuhan, layak disembah. Besar Tuhan, angkat suaramu, angkat suaramu. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk duduk kembali. Di dalam kehidupan kita tahu kita bukan manusia yang sempurna. Kita kerap kali jatuh ke dalam dosa. Baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja. Melalui perkataan, perbuatan, pikiran kita, kehendak kita yang mungkin menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kita. Tetapi sungguh kita boleh bersyukur bahwa kita boleh punya Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi kita apa adanya, dan Allah yang berjanji ketika kita datang kepadanya, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita dan mentahirkan kita. Mari Bapak Ibu dengarkanlah ayat firman Tuhan untuk pengakuan dosa kita yang terambil dari Mazmur 51 ayatnya yang keempat. Bersihkanlah aku dari segala kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kita akan pakai waktu kita pada saat ini untuk datang minta Tuhan mengkoreksi hati kita. Kita datang untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan mohon pengampunannya. Mari kita naikkan pujian ini. Sucikan hatiku, oh Tuhanku, dari KPPK 274. Sucikan hatiku, oh Tuhanku. Semua ku serahkan kepadamu. Pimpinlah hidupku ke jalan yang benar. Sucikanku, oh Tuhanku. Sucikan hatiku, oh Tuhanku. Ku mau turut selalu kehendakmu. Kaulah sahabatku yang pimpin hidupku. Sucikanku, oh Tuhanku. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk pengakuan dosa kita.
Inilah setiap kami, ya Allah, orang-orang yang mempunyai sejarah ketika kami berjalan di dalam kemurkaan Allah, ketika keselamatan itu belum menjadi milik kami yang diberikan oleh Tuhan. Dan inilah setiap kami yang juga punya sejarah ketika anugerah Tuhan yang menyelamatkan kami, ketika kami mengaku menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dua sejarah di dalam hidup kami seringkali diperhadapkan kepada kami. Di dalam setiap perjalanan hidup yang kami lakukan hari lepas hari, memilih mengikuti keinginan daging atau memilih mengikuti keinginan roh, seringkali kami jatuh lagi ke dalam perbuatan-perbuatan yang berdosa, yang tidak menyenangkan akan hati Tuhan. Karena itu ketika saat ini kami berdiri di hadapan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hal yang bisa kami banggakan di hadapan Tuhan, tetapi kami berdiri di hadapan Tuhan mengakui setiap dosa kami kepada Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, mengingatkan kami bahwa Kristus telah menyelamatkan kami, telah membayar lunas setiap hutang-hutang dosa kami, dan menjadikan kami anak-anak Tuhan, mengingatkan kami bahwa anugerah pengampunan daripada Tuhan cukup untuk memberikan pengampunan bagi setiap kami. Biarlah kami terus berjalan di dalam ketaatan kami kepadamu, ya Tuhan, sehingga kami pada akhirnya didapati setia oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan dosa daripada Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang kasih dalam Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dituliskan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari Bapak Ibu Saudara, dan dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur kita naikkan pujian syukur kita penebusan dari KPPK 207. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema mengasihi dengan perbuatan yang akan disampaikan oleh Pendeta Martin Ghazali. Mari kita sebelumnya akan menaikkan suatu pujian yang menjadi doa kita. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Mari kita sama-sama datang dalam doa, memohon Tuhan menolong kita dalam merenungkan firman-Nya. Di hadirat-Mu kami ada oleh kemurahan-Mu semata-mata pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami mau membuka diri kami bagi suara-Mu. Karena itu Tuhan berikanlah firman-Mu kepada kami, jemaat-Mu. Karena tanpa firman-Mu ya Tuhan hidup kami akan kering dan tidak memiliki arah dan tujuan. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mendengar dan memahaminya, menyimpannya dan menghidupinya di dalam diri kami. Dengarlah permohonan kami ini ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi buat kita semua, Shalom. Buat saudara semua yang hadir, juga buat Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah dari tempat masing-masing. Kiranya damai sejahtera, sukacita dari Tuhan dilimpahkan bagi kita semua pada hari ini. Saudara, kita akan sama-sama
membuka Alkitab dari 1 Yohanes 3, surat 1 Yohanes 3, ayat 11 sampai 18. 1 Yohanes 3, ayat 11 sampai 18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berita yang telah kamu dengar dari mulanya adalah berita yang kita semua orang Kristen pasti mengetahui. Sebab ini adalah inti daripada kekristenan itu sendiri, yaitu mengasihi. Sebagaimana Allah telah mengasihi kita, maka kita pun dipanggil untuk saling mengasihi. Dan ini merupakan perintah Tuhan yang terutama. Selain penggalan pertama dari perintah yang terutama ini adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap diri kita. Yang kedua, yang sama dengan itu, kasihi sesama manusia. Itu adalah perintah Allah di dalam hukum Taurat Musa. Dan ketika Kristus datang ke dalam dunia, Kristus juga memberikan perintah yang sama, tetapi ada satu hal yang baru di situ, yaitu sebagaimana aku telah mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Saudara sekalian, bagaimana kita itu sebenarnya di dalam menanggapi perintah dan panggilan Tuhan ini, menerapkannya di dalam hidup kita. Saling mengasihi di dalam konteks sebagai saudara satu sama lain. Nah, disinilah Yohanes memberikan ayat-ayat yang tadi kita sudah baca menjadi panduan bagi kita. Bagaimana kita bisa hidup saling mengasihi sebagai saudara. Yang pertama, di situ dikatakan bukan seperti Kain. Kain ini dipakai sebagai contoh yang bersifat kontras. Kadang-kadang di dalam mengajarkan sesuatu, guru itu bisa memakai satu kontras untuk membandingkan. Jadi Kain itu adalah antitesis dari kasih persaudaraan. Dan kita tahu peristiwa ini dicatat di dalam Kejadian, yaitu Kain membunuh saudaranya sendiri. Ya, dia mengambil nyawa adiknya yaitu Habil. Dan bagaimana itu bisa terjadi kalau kita melihat
peristiwa Kain dan Habil. Mereka sebagai anak-anak Adam, mereka tahu bahwa mereka harus beribadah kepada Tuhan, dan mereka harus membawa sesuatu persembahan kepada Tuhan. Lalu Alkitab mengatakan Kain membawa persembahannya, demikian juga Habil. Tetapi persembahan Kain tidak diindahkan. Tuhan hanya mengindahkan persembahan dari Habil. Maka yang terjadi adalah Kain begitu dikuasai oleh kemarahan dan kebencian. Tuhan sudah memberi peringatan, hati-hati, waspada dengan dirimu, sebab dosa sudah mengintip di depan pintu. Kalau engkau tidak waspada, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Tetapi Kain tidak mempedulikan peringatan dari Tuhan, maka dia melakukan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya, yang telah dikuasai oleh berbagai hal yang negatif, dan kemudian dia melakukan pembunuhan. Saudara, motif daripada Kain ini mungkin bukan hanya semata-mata perasaan iri. Biasanya kita memahami secara sederhana bahwa Kain itu iri hati kepada Habil adiknya, karena persembahan adiknya diterima Tuhan, sedangkan persembahannya tidak diterima Tuhan. Ya, mungkin saja ada saudara perasaan itu, yang perasaan jealous itu, sehingga akhirnya memicu dia untuk melakukan tindakan yang begitu mengerikan, yaitu pembunuhan. Kalau kita melihat di dalam keluarga sejak dari zaman Adam dan Hawa, memang kita melihat bahwa ada otoritas ya dari anak sulung, dan ada keutamaan dari kesulungan itu. Maka di Alkitab kita mengerti ada yang disebut dengan hak kesulungan. Anak sulung itu adalah anak yang membawa nama keluarga, yang mewarisi ya kehormatan keluarga yang utama. Dialah yang memiliki mandat dari keluarga untuk menjaga nama keluarga. Maka dia juga memiliki hak yang lebih daripada adik-adiknya. Tetapi kalau kita melihat dari hal ini, ternyata di Alkitab seringkali muncul pola berulang-ulang bahwa Allah itu bukan memilih anak sulung, tetapi memilih anak bungsu. Mulai dari Habil yang diperkenan ketimbang Kain. Kemudian kita melihat bagaimana Ishak juga diperkenan ketimbang Ismail. Kita melihat bagaimana Yakub diperkenan ketimbang Esau. Dan terus pola ini muncul berulang. Dan kemudian kita juga mengetahui Daud diperkenan lebih daripada kakak-kakaknya. Saudara, dari apa yang dicatat oleh Alkitab, ada kesan bahwa persembahan itu dilakukan bersama-sama, tetapi karena Kain adalah anak sulung, maka dia yang pertama. Dia memiliki keutamaan, maka itu dia yang pertama melakukannya. Jadi ketika dia melakukan persembahannya, kemudian tidak diindahkan Tuhan, di situ ada adiknya, yang kemudian juga membawa persembahan dan kemudian diterima oleh Tuhan. Pertama-tama masalah Kain adalah dengan Tuhan. Karena ketika dia tahu bahwa persembahannya itu tidak diindahkan, hatinya menjadi panas. Tetapi bukan hanya sebatas itu, karena di situ ada kemungkinan bahwa Habil pun ada dan mengetahui, menyaksikan semua itu. Sehingga dia sebagai anak sulung, dia bukan saja merasa dia ditolak, tetapi dia merasa harga dirinya itu seperti direndahkan di hadapan adiknya.
Dan dia merasa bahwa dirinya itu seperti ya direndahkan, ya dipermalukan, dan dia tidak bisa terima itu. Bagaimana mungkin adik saya lebih diterima daripada saya? Maka mulai dari situ muncul, saudara ya, berbagai perasaan yang ada di dalam hatinya. Saudara, satu tindakan itu biasanya tidak selalu ya langsung seketika terjadi. Pembunuhan dalam banyak kasus itu selalu dimulai dari hati dan kemudian berproses. Mulai dari pride, keangkuhan diri, merasa diri harusnya lebih, merasa diri lebih tinggi, lebih terhormat, lebih utama, ya. Tetapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Merasa diri harus diutamakan, harus diprioritaskan, tapi ternyata orang lain yang mendapat. Dari hal ini kemudian berkembang ya menjadi cemburu. Berkembang akhirnya menjadi dengki. Berkembang akhirnya menjadi amarah yang menyala-nyala. Menjadi kebencian. Dan akhirnya tindakan baru. Pembunuhan. Saudara, jadi tidak sesederhana itu. Pembunuhan itu terjadi, tetapi ada banyak faktor dan ada banyak proses yang sudah terjadi. Maka, saudara, di sini Alkitab memberitahu kita bagaimana kita dipanggil untuk saling mengasihi. Yang pertama, Rasul Yohanes memberikan contoh Kain. Kita harus waspada dengan apa? Dengan hati kita. Sebab, saudara, segala sesuatu itu bersumber dari dalam hati. Kita tahu Alkitab mengatakan jagalah hatimu, sebab dari situlah kehidupanmu. Hati itu adalah pusat. Hati itu adalah pengendali kehidupan. Kekristenan itu adalah soal hati. Bukan semata-mata soal berbagai aktivitas dan ritual keagamaan yang terlihat. Tuhan melihat hati. Dan di dalam perjanjian baru kita menemukan seringkali terjadi konflik antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Karena persoalan apa yang ada di luar dan apa yang ada di dalam. Yesus seringkali mengecam. Bukan mengecam apa yang di luar, tetapi justru apa yang di dalam, yang tidak kelihatan. Sebab yang di luar itu kelihatannya baik, bagus. Misalnya, waktu Yesus mengajarkan tentang memberi sedekah. Kalau kamu memberi sedekah, maka jangan kamu mencanangkan hal itu di mana? Di rumah-rumah ibadah, di lorong-lorong supaya apa? Dilihat banyak orang. Jadi ada tradisi juga pada zaman itu. Kalau seseorang yang ingin berderma begitu ya kepada orang-orang yang kekurangan, dia melakukannya dengan cara apa, saudara? Di depan publik, gitu ya. Jadi ada seorang yang membunyikan begitu bunyi-bunyian. Jadi orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang miskin itu tahu, oh ada bantuan, gitu ya. Ada bansos. Jadi dibunyikan gitu. Memang dibunyikan supaya orang tahu bahwa ada seorang yang ingin berderma begitu. Nah, maka Tuhan mengatakan, jangan seperti itu. Kamu melakukan apa yang kelihatan di luar, tetapi sesungguhnya yang kamu lakukan adalah supaya kamu dipuji orang. Maka Yesus mengatakan, apa yang tangan kananmu berikan, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Begitu juga misalnya dalam hal berdoa. Kalau kamu berdoa, jangan kamu berdoa di tikungan-tikungan supaya orang lihat betapa salehnya kamu. Tetapi
apa yang ada di hatimu itu sebenarnya bertolak belakang. Karena apa? Kamu ingin supaya dilihat orang. Maka Tuhan mengatakan, kalau kamu mau berdoa, masuklah ke pintu kamarmu, kunci, tidak ada orang yang tahu, tapi Bapamu yang di surga yang melihat dan tahu. Begitu juga waktu kamu berpuasa. Kamu berpuasa jangan dengan muka yang muram, dengan pakaian yang lusuh supaya orang tahu kamu sedang berpuasa. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Kalau kamu mau berpuasa, minyaki kepalamu, ya, dan mukamu, supaya orang nggak tahu kamu sedang berpuasa. Jadi Alkitab banyak menyoroti hal-hal yang ada di dalam hati, sebab dari hatilah muncul segala sesuatu, baik itu yang baik maupun juga yang jahat. Dalam case ini, perintah Tuhan untuk kita saling mengasihi, itu harus dimulai dari hati, harus bersumber dari hati. Bukan semata-mata apa yang kelihatan di luar secara lahiriah. Sebab apa yang nampak di luar belum tentu berasal dari apa yang ada di dalam. Yang di dalam itu, sebab di sini dipakai contoh antitesis daripada kasih persaudaraan itu dari apa yang dilakukan oleh Kain. Dimulai dari apa? Dari hati Kain yang dikuasai oleh amarah, kebencian, dan akhirnya muncul di dalam bentuk tindakan yang mengerikan, yaitu pembunuhan. Saudara, itu yang pertama. Jadi kita diperingatkan untuk saling mengasihi, maka lihat hati, hatimu, awasilah hatimu. Kalau kita mulai ada timbul sesuatu yang kita sadar, kita harus cepat bertindak. Jangan kita diamkan. Kalau ada perasaan mulai kesal, mulai perasaan tidak suka, mulai perasaan bahkan mulai benci, apa yang kita lakukan? Saudara, karena nggak ada yang tahu, hanya diri kita dengan Tuhan. Waktu kita mulai menjadi ada something di dalam hati saya terhadap seseorang, terhadap seorang saudara saya. Lalu bagaimana? Maka pilihan ada pada kita. Seringkali bisa kita diamkan saja, sehingga kebencian itu semakin hari semakin berkembang. Rasa tidak suka itu semakin hari bertambah besar. Tetapi kalau kita menyadari itu, kita melakukan sesuatu yang kita tahu, ini harus saya atasi dan bereskan. Bahaya. Datang kepada Tuhan, mengakui keadaan kita, memohon Tuhan menolong, supaya hati kita tidak dikuasai oleh amarah, oleh kedengkian, oleh kecemburuan, ya, oleh kepahitan. Kita mohon Tuhan menolong, maka itu adalah tanggung jawab kita, bagian kita. Sebab Kain sudah diperingatkan, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Saudara, kasih itu harus dimulai dari dalam hati kita. Bagaimana kita menjaga hati kita? Itu sesuatu yang sangat-sangat krusial. Saudara, yang kedua, bagaimana kita kalau begitu harus mengasihi satu dengan yang lain? Kalau Kain itu dipakai sebagai contoh yang gamblang, jangan seperti itu. Jangan seperti Kain. Lalu kalau begitu seperti siapa? Maka Rasul Yohanes mengatakan, seperti Kristus. Lihatlah kepada Kristus. Apa yang kita bisa lihat pada Kristus? Saudara, di dalam ayat yang ke-16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Inilah Injil kabar baik. Buat saudara, buat saya, buat kita semua. Bahwa Tuhan mengasihi kita dengan cara yang begitu rupa, yang paling besar, yang paling tinggi, yang mungkin bisa dilakukan, yaitu nyawa
diberikan. Itu adalah bentuk ultimat dari kasih yang bisa ditunjukkan oleh seseorang. Yaitu apa? Yang paling berharga yang dimilikinya. Yaitu apa? Nyawanya. Kristus menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi ini justru berlawanan 180 derajat dengan Kain. Kalau Kain itu mengambil nyawa saudaranya, tetapi Kristus menyerahkan nyawanya bagi saudara-saudaranya, yaitu kita. Kasih harus ditunjukkan bukan mengambil, tetapi memberi. Saudara, memang dipakai di sini contoh yang gamblang adalah kasih daripada Kristus. Dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya, maka itu menjadi keselamatan bagi kita. Itu menjadi kuasa yang mengubah hidup kita. Orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Karena kita memang nyata-nyata adalah orang-orang berdosa yang melawan Allah dalam seluruh hidup kita. Tetapi yang justru dikasihi, bahkan diberi sesuatu yang sangat tidak layak, yang paling berharga yang dimiliki oleh Allah, yaitu anaknya sendiri. Dan ketika anaknya itu datang, anaknya itu memberikan yang paling berharga yang dia miliki, yaitu nyawanya sendiri. Saudara, kasih Allah pada kita adalah fondasi dan alasan untuk kita mengasihi saudara-saudara kita dan sesama kita. Inilah Injil kabar baik yang seharusnya terus kita hayati, kita renungkan, kita sadari, dan kita biarkan diri kita terus-menerus diubah olehnya. Sebab hanya ketika kita menyadari kasih Allah yang demikian besar, maka baru kita bisa belajar untuk mulai saling mengasihi. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kesanggupan kita yang sangat lemah adanya, tetapi kesanggupan kasih Allah yang hebat, yang ajaib, yang telah lebih dulu mengasihi kita. Itulah yang memberi kepada kita kekuatan, dorongan, dan kuasa untuk bisa mengasihi. Dengan cara apa? Bukan dengan cara mengambil seperti Kain, tapi dengan cara justru menyerahkan. Saudara, love is giving, not taking. Tapi kita hanya bisa memberi dari sisi perspektif Kristen. Kita hanya bisa memberi berdasarkan apa yang telah Allah terlebih dulu beri bagi kita. Saudara, kemudian di situ ayat 16 bagian B, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita. Sebagaimana Kristus sudah menyerahkan nyawanya, maka demikian kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, bagi kita mendengar kalimat ini, rasanya kita merasa mungkin ini sesuatu yang terlalu tinggi dan terlalu besar. Bagaimana mungkin saya mampu untuk melakukannya, menyerahkan nyawa saya untuk saudara-saudara saya? Mungkin sebagian menganggap rasanya ini perintah yang terlalu tinggi dan terlalu muluk. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan sejarah gereja, orang-orang percaya, hal ini bukan sesuatu yang terlalu tinggi dan terlalu muluk. Saudara tahu, salah satu contoh misalnya, Rasul Paulus di dalam Roma pasal 9, dia mengatakan bahwa aku rela untuk apa? Dikutuk. Demi supaya apa? Saudara-saudara sebangsaku itu boleh mengenal Kristus dan diselamatkan. Dia rela menyerahkan nyawanya demi supaya saudara-saudara sebangsanya itu boleh menerima Kristus dan percaya dan diselamatkan. Saudara, dalam sepanjang sejarah gereja ada begitu banyak para martir yang dicatat
Salah satunya seorang yang bernama Sebastian, Saint Sebastian, tahun 288 Masehi. Dia adalah seorang serdadu Romawi di bawah kaisar yang memerintah pada zaman dia adalah Kaisar Diocletian. Nah, Sebastian ini, dia adalah seorang yang percaya, tapi dia juga seorang prajurit Romawi. Dia punya hati untuk melayani saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Kristen yang dianiaya, yang disiksa, yang dipersekusi. Jadi dia menggunakan status dia sebagai prajurit untuk membantu orang-orang Kristen yang dieksekusi. Tidak diceritakan bagaimana persisnya dia membantu, tapi dia membantu, dia menolong banyak orang-orang Kristen yang dipersekusi. Artinya apa, saudara? Dia mempertaruhkan dirinya dan jabatannya, pekerjaannya, untuk menolong orang-orang Kristen yang saat itu sedang dianiaya oleh pemerintahan Roma, oleh Kaisar Diocletian. Dan dia banyak mempertobatkan itu orang-orang di tahanan itu punya keluarga, punya orang tua, itu dilayani oleh Sebastian sehingga mereka juga boleh percaya menerima Kristus. Dan ada banyak orang-orang penting juga yang akhirnya menjadi percaya melalui pelayanan Sebastian. Sampai satu kali Kaisar mendengar dan menemukan bahwa Sebastian melakukan semua ini, ya, membawa orang-orang untuk percaya dan menjadi Kristen. Maka dia dijatuhkan hukuman untuk menjadi sasaran tembak dari latihan panah, ya, serdadu-serdadu Romawi. Jadi dieksekusinya begitu, tubuhnya itu dihujani oleh anak panah, kemudian dia jatuh rebah. Orang mengira dia sudah mati. Tapi kemudian dia ditolong oleh seorang yang bernama Irene of Rome, dirawat, kemudian dia pulih lagi, Sebastian. Dan setelah dia pulih lagi, dia kembali melakukan kesaksian dan pelayanannya, dan dia dengan berani mengkonfrontir lagi Kaisar. Dan sekali lagi, Kaisar menyuruh para prajurit untuk memukuli dia sampai mati, dan kemudian dia dibuang ke selokan. Saudara, kisah-kisah seperti ini bukan kisah yang terlalu luar biasa, ya, di dalam sepanjang sejarah gereja. Tapi mungkin bagi kita hari ini kita tidak terlalu banyak seringkali mendengar hal-hal ini. Tapi bagi orang-orang Kristen di tempat-tempat yang teraniaya, menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara bukan sesuatu yang terlalu aneh dan tidak mungkin dilakukan. Kita tidak mungkin bisa melakukan itu di luar daripada kasih Kristus yang telah lebih dulu kita alami dan mengubah hidup kita. Tidak mungkin. Hanya ketika Injil itu telah mengubah hidup kita, baru kita dimampukan untuk mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Saudara sekalian, walaupun demikian mungkin tidak banyak juga kesempatan seperti itu dalam konteks kita, bahkan sejak dari dulu. Makanya Rasul Yohanes kemudian memberikan ayat berikutnya. Bagaimana seharusnya kita mengasihi kalau ternyata kesempatan untuk kita menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita itu tidak selalu dan senantiasa ada. Bagaimana wujud kita mengasihi dengan kasih persaudaraan itu kalau memang tidak ada kondisi situasi di mana kita harus menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Maka di sini Yohanes memberikan satu contoh yang sangat praktis, ya, yaitu mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, bukan dengan perkataan atau hanya dengan perasaan di hati. Jadi kalau tadi bagian pertama kita diingatkan betapa pentingnya hati, karena segala sesuatu itu bersumber dari hati, maka kita harus senantiasa waspada dengan hati dan memeriksa hati. Sebab seringkali apa yang kita perbuat tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam. Tetapi saudara, mengasihi yang diajarkan oleh Alkitab dalam bagian ini bukan saja sebatas apa yang ada di dalam hati, tetapi juga harus diwujud nyatakan keluar secara nyata di dalam perbuatan.
Nah, bagian ini diberikan satu contoh yang sangat praktis. Barang siapa punya harta duniawi, lalu melihat saudaranya menderita kekurangan. Jadi ada orang yang punya harta duniawi, punya uang, punya harta, lalu melihat saudaranya yang kekurangan. Bagaimana? Jadi kita sekarang melihat kepada hal yang mungkin lebih praktis sehari-hari, bukan sesuatu dalam kondisi yang ekstrim di mana terjadi persekusi iman ya kepada para pengikut Kristus, di mana nyawa itu menjadi harga yang kita harus siap bayarkan. Tapi ini dalam konteks sehari-hari. Ada harta, ada uang, ada saudara yang kekurangan. Saudara, uang itu memang bagi banyak orang sesuatu yang sensitif. Ya. Karena kalau bicara uang, orang banyak berpikir sebaiknya kita tidak perlu bicara uang karena biar itu urusan masing-masing. Karena itu domain pribadi yang sangat privat. Sehingga kalau orang sudah bicara uang, seringkali sensitivitas itu tiba-tiba muncul. Saudara, uang itu memang punya pengaruh yang luar biasa. Dan Tuhan sendiri mengatakan itu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadi Yohanes mengatakan, bagaimana kita mengasihi secara real di dalam konteks kasih persaudaraan. Kamu punya uang, lalu kamu juga punya saudara yang kekurangan. Apa yang kamu perbuat? Nah, kalau bicara tentang uang dan tentang saudara, seringkali ada istilah uang tidak kenal saudara. Ya, saudara sih saudara, tapi kalau sudah uang itu nggak kenal yang namanya saudara. Artinya apa, saudara? Artinya urus masing-masing. Ya, uang gue, gitu ya, bukan urusan lu. Urusan lu, kondisi lu, hidup lu, itu tanggungan lu sendiri. Kira-kira seperti itu, saudara. Sehingga seringkali dengan relasi kita antar saudara, ya, baik saudara seiman maupun saudara kandung, kalau bicara uang itu seringkali susah. Ya, bahkan mungkin ada kalanya saudara kandung itu merasa bahwa kita mungkin lebih perhatian sama orang lain daripada sama mereka. Bisa jadi seperti itu. Atau kita yang sebaliknya merasa saudara kandung kita lebih royal untuk bantu orang lain ketimbang bantu diri kita. Bisa seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa belajar mengasihi sebagaimana yang firman Tuhan katakan? Belajar untuk melihat apa yang paling dekat dengan apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Kalau seorang punya uang, lalu dia punya saudara yang kekurangan, bisa dua kemungkinan. Karena di sini Yohanes mengatakan, pintu hatinya itu diapakan? Ditutup atau dibuka? Siapa yang bisa menutup dan membuka? Kita. Karena di sini dikatakan, ada seorang yang punya harta duniawi, punya saudara kekurangan, tapi menutup pintu hatinya. Jadi siapa yang menutup pintu hatinya? Orang itu. Orang yang sama itu juga bisa membukanya bagi saudaranya yang kekurangan. Saudara, kita melihat juga dalam sejarah gereja, dicatat dalam Kisah Rasul bagaimana orang-orang percaya itu saling mengasihi. Dengan apa? Dengan harta mereka. Tidak ada yang merasa itu milik saya pribadi, tapi mereka membagi-bagikannya. Mereka menjual apa yang menjadi milik mereka, kemudian membagi-bagikannya kepada saudara-saudara yang kekurangan. Dan itu yang dicatat di Kisah Rasul bukan sekali, tapi 2-3 kali cara hidup jemaat pada waktu itu seperti itu. Itulah juga yang menjadi kuasa di mana begitu banyak orang yang ditarik pada akhirnya untuk boleh percaya dan mengenal Kristus. Melalui apa? Kasih persaudaraan. Saudara sekalian, apa yang kita lakukan dengan uang kita? Dalam konteks persaudaraan, di tengah-tengah kondisi pandemi yang sudah 2 tahun ini, ketika kita
mengetahui, menyadari ada saudara-saudara kita yang perlu dibantu, seberapa jauhnya kita membuka pintu hati dan mau mewujud nyatakan kasih itu secara real. Bukan saja secara perasaan, tetapi secara tindakan. Saudara, sebagai penutup, saudara, kita dipanggil untuk mengasihi. Mengasihi pertama-tama harus dimulai dari hati. Sebab hati adalah pusat kehidupan, sumber dari segala sesuatu. Kita harus senantiasa waspada dengan hati kita. Sebab hati kita seringkali menjadi tempat di mana segala sesuatu yang jahat itu muncul dan menguasai diri kita. Maka jagalah hati kita. Ketika hati kita ini muncul hal-hal yang baik, hal-hal yang tulus, maka muncul juga kehidupan yang baik, yang indah. Tetapi Alkitab juga mengatakan kasih yang sejati bukan saja ada di dalam, tetapi juga nyata di dalam tindakan. Maka mari kita mewujud nyatakan kasih itu secara real, secara tulus dari hati, tetapi juga secara nyata di dalam perbuatan. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Pimpinlah kami supaya kami boleh menghidupi firman-Mu ini di dalam relasi kami sebagai saudara, baik saudara di dalam keluarga maupun saudara seiman di dalam gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita diberikan kesempatan juga pada pagi hari ini untuk memberikan sebagai persembahan kepada Tuhan, sambil kita akan diiringi dengan lagu persembahan dari KPPK 353, Hidupku Ini Kuserahkan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan barcode, mungkin buat Bapak Ibu yang ada di gereja, ada di hadapan, di bangku-bangku di depan Bapak Ibu, ataupun ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 001-305-2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Mari kita akan sambil menaikkan pujian persembahan kita, Hidupku Ini Kuserahkan, dari KPPK 353. Kita akan bawakan bait yang ketiga. Kasih-Mu membakarku, ku serahkan diriku, dan semua milikku hanya serah padamu, dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikannya kudus. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Bapa, pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan, dan Kau menyertai kami Tuhan. Kami boleh memuji muliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali, yang mungkin menegur kami juga Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami boleh memiliki hati yang sesuai dengan apa yang Kau inginkan ya Tuhan. Sehingga ketika kami mengasihi sesama kami Tuhan,
itu ataupun segala sesuatu yang kami lakukan didasari oleh kasih yang daripada-Mu Tuhan yang telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kiranya Engkau menolong melalui Roh Kudus-Mu Tuhan untuk selalu mengkoreksi hati kami, dan biarlah kami boleh menyatakannya Tuhan di dalam tindakan kami sehari-hari ya Tuhan, bersama dengan kepada sesama kami ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati juga kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa berkat yang daripada-Mu itu sungguh jauh melebihi dari apa yang bisa kami sampaikan, kami berikan dan kami kembalikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, biarlah apa yang kami serahkan, apa yang kami berikan ini ya Tuhan, melalui hati yang sungguh ingin mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, dan senantiasa boleh memberikan yang terbaik, karena Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan berita pengembalaan. Salam sejahtera seluruh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama, baik yang di gedung gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan saya meyakini bahwa di tengah pergumulan pada saat ini, Tuhan memberikan kekuatan pada kita untuk kita bisa tetap bertahan, tetap percaya setia kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini yang mendorong kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudari kita secara khusus pada saat pandemi ini boleh mendorong kita untuk menyatakan kasih kita secara nyata. Sekalipun dengan hal-hal yang kecil, melalui perhatian kita, bantuan kita, uluran tangan kita. Dan saya meyakini bahwa Tuhan memberkati kita. Saya mewakili majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Martin Ghazali, Gembala Sidang dari GKY Gading Serpong, yang boleh memberitakan firman pada hari ini di kebaktian 1 dan nanti juga di kebaktian umum kedua. Saya mau menyapa saudara yang beribadah pada pagi hari ini, yang pertama kali hadir, kalau ada boleh lambaikan tangannya. Ada? Ada? Coba lihat kiri kanan, ada? Dan mungkin di online cukup banyak. Saya menyambut Bapak Ibu yang juga beribadah secara online, dan biarlah setiap hari Minggu di 3 ibadah kita, jam 7.30, jam 10, dan jam 5 sore, bisa bergabung bersama untuk beribadah. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita bisa cepat kembali untuk beribadah secara onsite. Saudara, yang pertama kaitan dengan ibadah onsite, kita buka di kebaktian umum jam 7.30 dan jam 10. Dan 2 kebaktian ini kita berharap bahwa dengan protokol kesehatan yang ketat bisa kita hadir mengikuti kebaktian ini. Beberapa ketentuan adalah bahwa yang mengikuti kebaktian onsite bahwa kita sudah divaksin minimal 2 kali. Kalau ada gejala batuk, pilek, flu, demam, dan gejala yang lainnya, bisa beribadah secara online di rumah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sehat ya, segar bugar saudara, mari kita datang beribadah secara onsite di gedung gereja. Kemudian kaitan dengan perjamuan kudus yang akan diadakan Minggu 6 Maret. Saudara sekalian, perjamuan kudus akan diadakan di kebaktian umum pertama dan kebaktian umum kedua. Bagi Bapak Ibu yang akan mengambil paket perjamuan kudus secara khusus untuk yang ibadah online, bisa datang setiap hari Selasa sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Atau Sabtu jam 8 sampai jam 2 sore. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk mengambil paket perjamuan kudus, ini hanya khusus bagi yang beribadah secara online, silakan bisa menghubungi tata usaha agar bisa dibantu untuk mengantarkannya.
Tapi kalau Bapak Ibu bisa ambil sendiri itu akan lebih baik. Silakan datang ke gereja pada jam yang sudah ditentukan. Rabu 2 Maret, saudara, kita ada kebaktian doa secara Zoom dan YouTube live streaming jam 19.30 dengan ID meeting yang seperti biasa. Dan saudara bisa bergabung bersama. Kemudian kaitan dengan Satgas COVID kita, saudara, bagi jemaat yang terpapar COVID-19 varian baru dan yang membutuhkan pelayanan baik doa ataupun pelayanan yang lainnya, saudara bisa menghubungi Guru Injil Robert Adrian atau hamba Tuhan lainnya atau tim kita agar saudara bisa dilayani. Kalau ada yang terpapar, saudara hubungi saja. Ini bukan sesuatu yang yang terkutuk ya. Tapi ini ada sesuatu yang memang sudah biasa, saudara, ya, karena kondisi tubuh ya bisa sakit ya, dan siapapun punya potensi bisa terpapar COVID-19. Dan saya mengundang kita berdiri, saudara, kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ketahuilah Tuhan adalah sumber segala berkat yang memberkati dan melindungi kehidupan kita. Karena itu arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Amin. Amin. Maaf, silakan duduk kembali. Saat teduh kebaktian sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.